nggak lama kok di atas kayak di plafonnya gitu kayak bunyi gredek gitu kan. Bahwa intinya nih 2 orang ini keluar gitu. Kalau enggak, nih mati. Aku nyadar nih, udah keluar, aku nyadar kayak udah keluarnya, udah sadar, tapi ada yang pengen masuk terus. Aku nggak bisa, aku pertama kali karena aku bingung ngelawannya ini harus kayak gimana. Aku itu cuma bisa nangis teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha kabarna sadayana? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini juga kita masih keadaan Covid ya, guys. Alhamdulillah. Kakak juga udah ini ya, udah vaksin. Iya, Kak. Iya, udah vaksin. Kita juga udah mematuhi protokol ya, Kak ya. Gue juga udah divaksin alhamdulillah dan kita juga sudah di swab, hasilnya negatif. Jadi kita aman lah untuk podcast kali ini kayak gitu. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang cantik, guys. Kalian pasti lala. Oke, kita langsung perkenalan aja ya dengan narasumber kita. Kak, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yunita Safitri. Dari mana, Kak? Dari Depok. Dari Depok. Jauh-jauh dari Depok ke sini ya kan. Terima kasih banyak nih untuk datang ke Diary Neng Sherly. Kali ini juga kita, alhamdulillah ya, kita sudah punya studio baru gitu ya. Semoga channel kita selalu lanjut dan kalian semuanya yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendoakan kita, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Lanjut aja kita ke narasumbernya. Kak, sekarang kakak aktivitasnya apa nih? Aku sih sibuknya untuk sekarang ya freelance aja gitu sih, Kak. Sama aku ngegarap sosial media jadi content writer gitu. Oh gitu. Iya. Kamu punya IG nggak? Punya IG dong. Silakan tuh bisa di. Iya, buat teman-teman semuanya nama IG aku @yunitasaf. YUNITASS. Oke, langsung ke IG-nya ya kan? Di follow jangan lupa. Terus Kak, kamu kesini mau cerita soal apa nih? Aku mau sharing sih sebenarnya ke teman-teman tentang pengalaman aku yang beberapa waktu lalu. Lebih detailnya sih kayak pertama kali aku kena ya. Pertama kali kena aku itu waktu aku masih sekolah gitu. Waktu masih sekolah di terakhir di SMK gitu. Pas waktu itu kita lagi ngadain jalan-jalan gitu, Kak. Jadi biasanya nih kayak tiap anak-anak sekolah kan kayak baru kelas 1 nih bisa ada studi tour gitu kan. Berarti kamu di kali itu baru pertama kali ngeliat gitu sosok yang menyeramkan gitu ya. Bener, untuk pertama kali dan memang itu kalau menurut aku itu lumayan ekstrim banget. Oke Kak, ditahan dulu untuk ceritanya. Untuk semuanya, kakak cantik aja mengalami hal-hal yang mistis, amazing gitu kan. Jangan lupa untuk kalian semuanya yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan share ke semua teman-teman kalian ataupun ke mantan kalian. Biar dihororin guys, ya kan. Kita lanjut aja ceritanya ke narasumbernya. Oke, silakan Kak diceritain. Iya, jadi waktu awal pertama kali sih emang sebenarnya aku kalau misalkan untuk hal-hal seperti itu kalau untuk ngelihat sih enggak ya, kayak lebih ke peka, kayak lebih ngerasain di sini nggak enak nih hawanya gitu kan. Cuman emang aku nggak mau terlalu dalam gitu, nggak mau cari tahu, jadi cuman sekedar nggak enak nih makanya move kayak dan kemana gitu kan. Terus itu yang pertama kali itu
Waktu aku sekolah itu, balik lagi, waktu aku sekolah pertama kali, jadi itu perjalanan itu naik bis ya Itu kan. tahun berapa tuh Kak? Kira-kira tahun 2014 kalau nggak salah Kak. Itu tahun 2014. Aku sama teman-teman aku tuh dari sekolah kan, satu angkatan bird. Nyampe seneng dong, namanya masih seumuran segitu ya kan. Senang. Kemana tuh? Ke Bali, Bali Jogja. Bali Itu Jogja. 5 hari atau berapa gitu kan. Terus ya udah sampainya di Bali kan memang kalau nggak salah nih dari cerita yang aku dengar sebelumnya dari kakak kelas juga, memang itu hotel yang ditempatin, jadi kayak setiap anak-anak sekolah kita ini itu pasti nginepnya di tempat itu, di hotel itu gitu kan. Jadi kayak emang udah di booking gitu mungkin ya. Dan karena aku juga ngerasanya ini hotel kok yang nempatin cuman kita doang, cuman dari sekolah kita doang, nggak ngelihat ada guest yang lain gitu kan dari luar. Nah terus udah sampai, memang itu modelannya kayak model hotel tua gitu Kak, di Nusa Dua waktu itu sih. Karena samping kanan itu masih sawah, modelannya sawah itu panjang banget. Karena oh ya udah it's okay lah, mungkin kalau pagi sore kayak gitu kan masih bisa buat ambil foto kan ya, masih bagus kayak gitu. Terus udah sampainya di sana. Nah yang dimana kalau misalkan kan kita tiap per kamar itu milih sendiri mau temennya sama siapa, mau kayak gitu kan. Dan nyaman gitu ya kayak. Benar gitu kan, pasti kan kita milihnya gue mau sama dia aja gitu kan, sama teman-teman yang terdekat aja. Nah kebetulan sebenarnya tuh tiap kamar harusnya diisinya 4-5 orang, 4 lah gitu kan. Tapi aku di situ kayak bukan sisa sih, emang anaknya kayak batu, nggak mau masukin orang lagi. Aku nih cuma deketnya bertiga doang gitu kan, kayak gengsnya udah bertiga. Iya, gitu. udah bertiga aja nih gitu kan, bertiga aja, jadi biar yang sisanya yang lain gitu kan. Nah sesampainya di sana aku kira bakal beda gitu loh, expect aku mungkin kita dapat kamarnya lebih kecil ya, atau nggak kayak gimana kayak gitu kan. Nggak taunya pas nyampe Bali, baru nyampe kamar itu kita ditunjukin minta resepsionis kan, atas nama ini ya. Baru banget naik tangga, itu tangga bener-bener gede gitu kan. Udah ke kamarnya masing-masing, kita masih bingung gitu kan, karena bingung kenapa ini kamar utama gede banget gitu kan, kita di sini gitu kan. Karena memang ya namanya kalau di Bali ya semuanya itu pasti ada sajen kayak gitu kan. Kayak ya udah bukan hal yang tabu lagi gitu kan. Itu ya. Cuman kayak memang sebelumnya pas waktu ke Bali itu dibilangin gitu kan, maksudnya kayak jangan iseng, jangan jahil gitu kan. Kalau ada kayak gitu ya udah cukup tahu aja gitu. Oke. Masuk lah akhirnya, masuk beres gitu kan. Sempat seneng juga gitu karena kayak wah ternyata dapat kamar yang gede nih, enak bertiga gitu kan. Juga ya bertiga bener juga. Akhirnya nggak lama nyampe sana itu sekitar siang sore gitu Kak. Jadi kita langsung makan kan, makan tuh rame-rame ke bawah. Dan memang hawanya itu tuh kayak sunyi gitu kan di sana, walaupun kayak satu angkatan tapi kayak ya sepi gitu kan di sekeliling itu, karena memang masih sawah, masih itu, dan bangunannya tuh kayak serem juga ya kalau bangunan Bali kali ya. Bener, itu kayak pas waktu dilihat dari bawah kan, kita makan di bawah gitu kan, di luar semua kita ngelihat bangunannya, tadi gue di sana ya kayak gitu. Pas waktu udah kok kayak gitu ya gitu kan. Terus ya udah kan, namanya kayak ya udahlah, makan kelar. Dan ternyata kan memang hari pertama istirahat aja dulu gitu kan. Istirahat dulu, udah nyampe kamar baru pengen istirahat, cerita lah gitu kan. Masih ada sih temen dari kamar mana main gitu kan, main-main gitu. Tengah malam nih ya kan, tengah malam nggak bisa tidur dong, namanya biasanya anak udah tidur ya kalau di rumah jam 10 jam 11 gitu. Ini diketemuin temen gitu kan, pasti ngobrol cantik ya, cewek apalagi cewek kan, ngobrol sana sini. Nggak lama, maksudnya kayak tiba-tiba jam 1:30 kayak gitu kan, kayak kaget aja. Tidur besok takutnya kan, soalnya disuruh bangun pagi kan besok. Oh ya udah, pengen tidur tapi nggak bisa gitu, main HP sendiri gitu kan. Kayak nggak lama, nggak tahu nih, kayak awalnya satu orang yang temen aku gitu kan, kok di atas kayak di plafonnya gitu kayak bunyi gredek gitu kan, kayak apa ya, ada suara gitu ya. Iya, aku pikir kayak tikus kali ya, apa bangunan tua apa kayak gimana. Dan temen aku yang satu kayak
udah takut nih, ini mau roboh kali apa gimana gitu kan. Terus kayak ya udah biasa aja gitu kan, cuek tuh pada main HP semua. Setelah main HP nggak lama kita tuh enggahnya karena ada kayak bunyi delman Kak. Suara delman malam-malam, dan ternyata itu tepat di atas kamar kita. Itu pertama yang benar-benar kita cuman bisa pegangan bertiga, itu pakai bed cover, itu selimutan cuman baca apa aja gitu, nggak ngerti kan, kayak baca apa ya, ini udah bingung bunyi bener-bener di atas yang kayak Keteplok keteplok geruduk. Jadi kayak gitu, tapi nggak move, nggak pindah kemana-mana, cuman di atas itu aja, nggak jalan, nggak apa gitu kan. Itu bingung, yang namanya pengen nangis gimana gitu kan, bertiga doang gitu, dan di situ udah jam 2:30 lah. Itu kan nggak mungkin banget ya, Makanya itu ada di atas gitu kan. Di atas gitu loh. Kalau misalkan aku cuman dengar suara yang delman mungkin di depan atau di mana gitu, Di bawah ya kan. Di bawah itu jauh banget dari depan gitu kan. Terus makanya kayak ya udah, nggak lama pokoknya kayak ketiduran gitu, aku lupa ketiduran. Paginya kita kayak biasa, ya udah paling kayak cerita ke teman gitu kan, di kamar gue gini loh, temen aku yang cerita gitu kan. Terus kayak enggak, di kamar emang tidur jam berapa gitu kan, jam 2. Lagian lu gila tidur jam segitu ya, gimana namanya ya cewek satu geng gitu loh, satu geng disatuin gitu kan. Terus udah, temen aku nih emang ada yang posisinya dari awal dia berangkat itu sakit Kak. Cuman sakit yang nggak terlalu parah kan, maksudnya nggak enak badan, tapi kan memang acara ini kan emang udah lama kan, makanya kayak pas waktu berangkat dia sakit tuh, terus makanya dia diem aja. Oke, terus dia kayak pas waktu kita cerita tuh dia nggak ada respon, nggak apa, kayak ini kayak gue cerita kok kayak nggak menarik gitu ya gitu kan, kayak disangka bohong tapi emang beneran, maksudnya kayak ya emang kita cuman bertiga doang mungkin kali, apa yang lain nggak percaya, ya udah gitu kan. Terus akhirnya kita itu pergi ke pokoknya kayak table manner kayak gitu, selesai. Terus udah acara selesai itu malam lagi itu pokoknya tiba-tiba udah di hotel lagi, dan kita tuh kayak nungguin gitu loh. Kalau nggak percaya sini main ke kamar kita gitu, main ke kamar itu ada isinya 6 apa 7 orang gitu, dan nggak cewek, cowok juga, tapi lewat balkon gitu, ngumpet-ngumpetin karena nggak boleh kan namanya gitu kan. Lu kalau nggak percaya sini gitu kan. Terus kayak udah tuh pada nongkrong kan di luar, ditungguin sampai jam 3 jam berapa nggak ada apa-apa. Mana ngibul katanya gitu kan. Iya ya nggak ada gitu kan, tapi ada kayak gitu. Terus kayak ya udah akhirnya pada pergi dong, takut kan soalnya guru-guru tuh kayak ngecekin gitu kan, ini udah tidur belum gitu kan, diketokin. Ya udah akhirnya tidur. Hari ketiga itu nonton pertunjukan kecak kalau nggak salah ya, selesai dari Pantai Kuta. Abis main-main air gitu segala macam, udahlah ke tempat ini dulu, oleh-oleh. Akhirnya sebelum balik ke hotel kita nonton kecak itu di hari terakhir. Terus aku bingung, itu posisi lagi hujan gede gitu Kak, dan kayaknya nggak mungkin deh nonton kecak gitu kan. Emang sebelumnya kan nanya indoor atau outdoor gitu kan, ya outdoor gitu, cuman ya atasnya itu kayak gimana gitu, terbuka karena kayak cuman masuk kayak modelan apa ya, tribun gitu loh, muter gitu kan, jadi di tengah-tengahnya, jadi atasnya bolong gitu aja gitu kan. Sedangkan pas waktu kita parkir bis tuh kan per kelas gitu, itu hujan deras, pada bingung kan pas masuknya gimana nih, pakai payung gitu ribet. Pas masuk pada bingung, kok di sini nggak hujan ya. Oh jadi pas di luar itu di parkiran masuk, tuh hujan deras gitu kan. Terus pas masuk nggak hujan. Oh my god. Dan itu kayak ada juga yang nanya ke guru agamaku kan juga ikut, kayak Pak kenapa ya Pak kok gini gitu kan. Udah kamu nggak usah tahu lah gitu kan, rame yang nutupin. Oh gitu ya Pak. Iya ada gitu kan. yang pawang hujan ya. Iya bener, kayak bener-bener semuanya tuh ditutup gitu. Aku nyampe ngeliatin ke atas kan, karena kayak bener-bener terang.
nggak ada hujan, sedangkan itu kan toilet modelannya kita harus keluar dulu dari tempat situ, dan itu di luar deket parkiran, itu hujan deras dong Kak. Nah makanya aku kayak oh ada beneran ya kayak gini gitu kan, kayak ya udah Nyata gitu ya. nyata, bener-bener nyata gitu kan. Terus udah selesai pertunjukan kecak, malam tuh jam berapa ya, jam 8-an baliklah ke hotel. Selama di perjalanan tuh bercanda-canda sama temen aku gitu kan, kayak rumah itu tuh gelap ada apanya ya, kayak gitu-gitu kan. Namanya masih jahil-jahil gitu mungkin ya, udah capek gitu kan, mungkin habis dari pantai, kayak habis nonton kecak gitu, hujan lepek lah gitu kan, udah lepek capek, lagi ngobrol sama temen aku nih di samping berdua, kok aku nggak tahu tiba-tiba kan aku karena duduk aku deket di sebelah kaca ya, jadi temen aku yang deket jalan gitu. Terus pas waktu aku lagi ngobrol sama temen aku itu, bener-bener yang di kaca itu aku nggak tahu deh bentuknya apa, itu kayak bener tapi kayak orang gitu nempel gitu di kaca aku, dek gitu, kayak ngikutin ini bis gitu loh. Tapi karena emang bis jalan kan, jadi dia kayak mundur gitu, tapi sempet nempel gitu. Dan temen aku pun ngeliat, cowok temen aku gitu kan, dan aku bilang lo lihat kan gitu kan, ya gue lihat Yun gitu, ya udah lu pindah aja gitu kan. Karena aku setelah itu kayak bener-bener ngedown, itu kayak kok gini ya gitu kan. Aku cuman maksudnya pas waktu ditarik kecak kan cuman nanya, maksudnya kayak oh iya nih bener, cuman sekedar kepo, nggak ada iseng, nggak ada apa gitu kan, maksudnya aman-aman aja. Terus aku mikir kok yang dinotis gue ya gitu kan, kok yang dinotis gue ya. Terus aku pindah tempat duduk aku ke depan. Udah selesai nyampe hotel, yang teman kamar aku bertiga itu, kan aku bertiga sama temen aku. Terus yang 2 orang ini pas nyampe hotel tuh langsung ngambil ke resepsionis, langsung ambil laundryan gitulah, kita dan nitipin laundry, bayar sekian gitu patungan. Ya udah Yun lu ke atas duluan aja kalau capek gitu kan, dikasih kuncinya gitu kan. Emang aku masih kepikiran dong yang tadi, bener dong, masih kayak itu apa ya, Sugesnya masih ke situ. itu sugesnya kayak itu tuh apa ya, tadi masih mikirin itu kan, belum fokus. Maksudnya kayak ya udah masuk kamar aja gitu. Nyampenya di kamar, nah di depan kamar itu jadi kayak tiap hari gitu kan diganti sejajannya kan. Terus aku nggak sengaja itu nggak keinjek Kak, cuman kesenggol, kegeser dikit gitu karena tumit aku. Itu aku jadi sesajennya itu kesenggol pindah gitu. pindah tempat gitu kan, kegeser gitu doang, kayak bener-bener. Dan aku emang ngeh gitu kan, kayak ya udah aku pindahin, iya maaf, aku bilang kayak gitu, nggak tumpah sama sekali gitu, nggak tumpah sama sekali. Udah dong aku kayak ya udahlah bismillah gitu kan, assalamualaikum, aku buka gitu. Pas waktu aku mau nempelin keycard, sebelum aku nempelin keycard malah itu jadi di depannya kan emang ada AC gitu kan. Nah kayak itu tuh aku yang nyampe sekarang itu bener-bener kepala Kak, kepala gitu, rambutnya tuh gede, kayak apa ya, gondrong, hitam, kepala kayak bener-bener. Oh ya udah, aku nutup itu, aku nutup. Dan aku mikir bentukannya tadi nggak kayak gini, dan aku udah kayak yang namanya orang bego ya, mungkin kayak langsung deng itu apa ya, turun. Aku turun, nyampe di lobi ketemu guru aku lagi yang tadi di tempat kecak. Aku bilang lah ke dia, Pak, di atas nggak benar, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Karena muka aku di situ udah tahu semua. Panik ya. Iya, makanya jangan mau cari tahu gitu kan. Apa ya, aku bukan nyari tahu Kak, karena aku masih mikirin yang tadi gitu kan, suges doang paling gitu kan. Demi Allah Pak gitu kan, karena muka aku pucat. Nah nggak lama ketemu temen aku nih kan, kalau mau naik ke kamar aku kan pasti ngeliatin tangga utama itu kan. Terus temen aku nanya kenapa gitu kan, terus aku nggak berani cerita, aku baru diem aja. Terus temen aku yang naik, nggak ada apa-apa. Berarti itu kan jadi kita di Bali itu 3 hari, 2 harinya Jogja. Jadi Bali dulu baru Jogja. Nah itu malam terakhir kita di Bali, malam terakhir. Jadi itu malam kita packing segala macem lah kayak gitu kan, habis beli oleh-oleh, masukin segala macem. Aku nih belum berani naik ke apa namanya, ke kamar. Nyampe gagap kan, belum berani. Pak, tolong temenin saya. Aku bilang begitu kan, aku tolong temenin saya, karena aku chat sama temen aku, aman nggak di atas gitu kan, nggak ada apa-apa ya. Dan aku mikir
gue nih ada salah apa sih nyampe gue yang dinotis terus-terusan gitu kan, nyampe yang kayak pengen nangis tapi nggak bisa, udah bingung gitu. Akhirnya ya udah, ayo naik ke atas. Setelah naik ke atas gak ada apa-apa, memang udah terang. Temen aku lagi beres-beresin baju, masukin gitu ke kopernya kan. Ya udah, kamu packing aja, kalau ada apa-apa bilang bapak di bawah terus gitu kan. Iya pak gitu kan. Aku packing nih kak, packing lah segala macam, masukin tuh oleh-oleh. Tapi masih kepikiran nih, masih diem. Lu kenapa Yun? Diem dulu deh. Gue nggak mau ditanya karena di sini tadi gue ngeliat gitu. Gue takut nih gitu kan, nanti aja kalau kita udah di Jogja apa enggak udah di Jakarta lah. Karena kan 2 kali ngeliat ya. Iya, aku masuk kayak sekali ya wajar lah. Tapi kan karena memang aku yang itu pertama kali kak aku bisa ngeliat kayak gitu. Sebelumnya kan aku nggak pernah kan. Terus perasaan bener, cuman peka-peka aja, gitu, feel aja kan. Makanya aku bingung. Ini di tempat orang yang notabene tuh Bali gitu loh, itu sangat, menurut aku kan sangat tinggi identik loh dengan hal-hal mistis ya kalau kayak, Bali. waduh udah nih masih packing tapi ini pikiran aku udah ya udah biasa aja, nyoba buat biasa aja, tapi namanya anak segitu kepikiran banget. Yang namanya aku aduh bapak mana, kayak bener-bener kayak pengen pulang gitu hawanya. Udah selesai packing, aku belum packing selesai, teman aku udah selesai, aku belum selesai packing, baru setengah, aku tutup koper. Jadi gini, kakak pernah nggak ngerasain kakak ini sebenarnya nyadar, tapi kakak tetap masih ngelakuin hal itu. Aku tutup kopernya, aku tarik tuh kopernya ke balkon belakang, ke pintu belakang dong, berarti kan balkon di belakang. Temen aku bingung dong ngeliatin kayak, lu mau kemana? Aku denger itu omongan teman-teman aku yang berdua gitu kan. Nggak aku jawab, aku mikir, ngapain gue tarik, tapi cuman bisa nggak dalam hati doang kak. Aku nggak tahu itu narik koper aja itu ke mana, ke belakang. Sadar gitu, sadar cuman aku nggak tahu kayak itu diarahkan nah ke situ bener gitu, kayak ada yang ngarahin aku, dan memang kayak udah refleks aja kan. Nah di balkon itu modelannya ada pegangan kayak kayu gitu kan, seginilah, lumayan bisa buat manjat gitu, tapi kan jatuh kan kalau manjat gitu kan. Aku naik ke situ, aku narik di situ. Waduh. Di situ temen aku yang ada di balkon sana. Aku ini cerita versi temen aku lah setelahnya, karena setelah itu aku ngerasanya udah hilang. Temen aku yang ngeliat itu teriak, Allahu Akbar, udah Yunita segala macem. Pada masuk kamar aku teriak, dan gimana ya? Aku udah di situ nggak tahu. Jadi ini cerita versi temen aku aja. Aku udah nggak sadar gitu, udah nggak sadar, kayak bener-bener udah hilang aja, aku nggak tahu. Terakhir aku cuman megang koper, gue tahu pokoknya gue narik koper keluar nih gitu kan. Aku di situ nggak tahu tujuannya itu untuk, bisa aja aku lompat, tapi itu nggak tahu aku narik ya kan. Dan maksudnya kayak masuk akal nggak sih nari di situ, di atas pembatas itu gitu, nari di situ. Setelahnya dibacain surat apa segala macem, nggak mempan kak. Dan harus dipanggilin, ternyata itu yang ngurus hotel itu, ditelepon lah gitu kan sama pihak hotel, belinya ada, didatengin langsung. Jadi pokoknya belinya itu masuk, gimana ya, pokoknya belinya itu masuk. Aku nih udah di kasur, udah digotong ke kasur gitu, dan itu berat banget, bener-bener itu bertujuh, bersembilan, itu ngelawan aku nggak ada, padahal cowok semua. Dan itu abis aku cakarin semuanya, abis berdarah-darah teman-teman aku. Itu kayak nggak ngerti lagi temen aku udah abis berdarah-darah. Terus ada 1 atau 2 orang yang aku, pokoknya kayak intinya aku ngomong pakai bahasa Bali di situ. Aku nggak ngerti itu ngomong pakai bahasa Bali. Itu belinya lagi OTW hotel itu. Pokoknya intinya kan ada beberapa ininya kan, kayak yang kerja di sana pada masuk ke kamar aku, kayak ngertiin gitulah. Pokoknya intinya ini 2 orang ini keluar gitu, kalau enggak ini mati. Yang 2 orang itu siapa tuh? Temen aku ternyata cowok. Nah aku nggak tahu deh sebelumnya dia di kamar gimana, kan nggak tahu kan. Namanya cowok gitu kan, anak-anak umuran segitu, namanya baru keluar, terus ketemu teman-teman, aku nggak tahu gitu. Masuk kayak mungkin ada hal yang nggak disukain, tapi perantaranya aku mikir begitu gitu kan. Mikirnya kayak gitu, maksudnya kayak negur nih temen aku gitu loh, kayak lu keluar, kalau nggak lu mati nih di sini sekarang gitu kan. Lu keluarlah ini si 2 cowok itu dengan darah-darah, udah aku cakar, udah aku tonjok, udah aku semuanya. Terus kayak, dan aku mikir kayak
kuat juga gitu kan. Akhirnya itu ber-11 sama ber-13 cowok semua yang di dalam, termasuk sama belinya itu yang udah datang. Terus kayak aku pokoknya udah sadarnya itu kayak air putih kayak daun kemboja gitu sih, dibacain apa entah nggak tahu sebelumnya. Udah nggak lama aku kayak gimana ya kak, aku nyadar nih udah keluar, aku nyadar kayak udah keluarnya, udah sadar tapi ada yang pengen masuk terus. Aku nggak bisa, aku pertama kali karena aku bingung ngelawannya ini harus kayak gimana. Aku itu cuma bisa nangis teriak. Lanjut di part kedua.